Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Jadi Kang Gunggun, apakah mungkin seberapa besar peluang Nasdem balik arah meninggalkan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera? Seberapa mungkin, itu satu. Yang kedua, kalau memang balik arah, siapa yang untung? Sebenarnya untuk peluang balik arah itu saya lihat lebih kecil dibanding ya mempertahankan yang sekarang. Artinya saya membaca nih ya sebagai analis. Sebenarnya dengan mengambil resiko Partai Nasdem mendeklarasikan Pak Anies Oktober lalu, itu sebenarnya resiko besar. Satu, resiko cohesiveness dalam kabinet. Kan itu terbukti dari konstruksi opini yang begitu rupa itu, kemudian akhirnya juga turut menjadi semacam opini liar, reshuffle kabinet kan. Masih ingat ya, sampai hari ini kan perbincangan. Banyak yang menduga ini dari Nasdem yang akan diini. Artinya Nasdem ambil resiko tuh. Banyak yang berspekulasi Kemudian soal itu. yang kedua, dianggap bahwa sebenarnya basis pemilih Nasdem itu bukan basis pemilih yang sebenarnya menginginkan bicara public acceptance pemilih Anies gitu. Artinya berbeda nih. Basis pemilih Anies itu lebih dekat dengan PKS. Oke, jadi Anies Baswedan tidak memberikan efek kotel efek kepada Nasdem ya. Pada Nasdem. Makanya kemudian saya lihat Nasdem mengambil posisi untuk memilih melakukan strategi political publicity, publisitas politik lebih awal. Supaya apa? Dia kehilangan sesuatu, dia dapat sesuatu. Harapannya get some, itu lose some kan. Makanya kemudian dia coba untuk mengambil inisiatif memanggungkan Pak Anies, roadshow ke banyak kota, dan penetrasi ke simpul-simpul basis pemilih. Itu untuk menjaga sebenarnya basis, terutama basis internal mereka, sekaligus penetrasi ke basis pemilih baru, untuk kemudian dia mendapatkan efek ekor jas dari pencapresan. Dengan komunikasi politik ke partai-partai selain Partai Demokrat dan PKS, itu kan kalau kami publik melihatnya, berarti ini terbuka, apalagi tadi kita sepakat ya, bahwa terbuka peluang Nasdem tengah mencari atau membuka kemungkinan-kemungkinan lain. Bukankah ini kemudian menegasikan tadi apa yang Kang Gunggun bacakan tadi bahwa bacaannya tidak begitu. Jadi saya tadi bilang bahwa Nasdem kan ambil resiko, ya kan, dengan mendeklar lebih awal. Kemudian di tengah perjalanan, tentu kan negosiasi itu bukan hanya dengan partai yang berkomitmen untuk mencapreskan Pak Anies. Tapi sebut aja, yang mencapreskan Pak Anies kan ada PKS, ada Demokrat, kemudian Nasdem dari awal. Nah, kalau kemudian dia berhenti di situ, kan yang namanya negosiasi itu tidak mudah, tidak linier, tapi reciprocal, timbal balik. Nah, masalahnya itu kan Pak AHY didorong. Masalahnya itu maksudnya masalahnya Partai Demokrat dan PKS nih yang masih ngotot cawapresnya. Iya kan? Karena itu masalahnya. Untuk begini, okay. untuk partainya Bung Jaki, untuk PKS itu kan pasti kan juga bicara soal apa kepentingan mereka. Oke. Nah, ini yang tidak mudah sebenarnya karena pasti satu dan lain hal itu bisa ketemu tapi di lain hal tidak ketemu. Nah itu Bang Herzaki, jadi masalahnya justru di Partai Demokrat dan PKS sendiri yang masih mungkin ya bisa dikoreksi ke saya, bakal cawapresnya belum dipastikan atau belum mendapat kesepahaman sama seperti dengan bakal capres. Betul nggak itu? Enggak dong. Kalau kita bisa lihat ya, minggu lalu Mas Ahy kan sudah tegas dan jelas. Ayo kita resmikan. Kita ini sudah punya kesepahaman siapa baca presnya. Yaitu Mas sudah, Anies tapi bakal cawapresnya belum. Ya, kan tadi. Ayo kita resmikan, itu satu. Ayo kita bentuk sekretariat perubahan. 3 ketua umum tanda tangan. Di situ juga di dalamnya komitmen terhadap perubahan dan perbaikan. Dan tadi memberikan mandat kepada capres, ya, baca pres bahasanya kan kita, untuk segera menentukan siapa cawapresnya. Jadi kita udah kasih ini. Dan kemarin kan PKS juga sudah sampaikan. Menyerahkan juga kepada Anies Baswedan. Dan nanti pertanyaan yang tadi dari awal saya sampaikan, kalau misalnya sudah diserahkan kepada bakal capres Anies Baswedan dan tidak milih Mas AHY. Ya, kalau kami kan sudah jelas. Kami menyerahkan kepada capres. Kenapa? Mas AHY saja, Demokrat ini memilih mengapa kita menyerahkan kepada capres? Karena
kita mengedepankan harapan rakyat nih, yang ingin ada perubahan. Nah, kalau harapan rakyat menurut Anies Baswedan bukan Mas Ahaye. Yang ingin koalisi perubahan ini segera terwujud dan bisa menang gitu loh. Makanya kemudian kita bilang ya udahlah, kita nggak mau diskusi mengenai bacawa pres ini, meskipun alamiah setiap partai misalnya katakanlah pengen ada kader utamanya tadi, ya alamiah ya. Tetapi kita tidak mau ini menghalangi, menghambat terbentuknya koalisi perubahan yang sudah ditunggu-tunggu nih oleh Tidak menghalangi saat ini. Karena belum dijawab nih, tidak menghalangi saat ini tapi nanti. Oh enggak, ke depannya ini kan komitmen kita. Kita muncul di TV segala apa kan juga kelihatan Mas Ahaye loh yang menyampaikan, dan kami ulang terus ini. Kenapa? Karena setiap kali kami turun ke daerah, kami datang ke seluruh pelosok Indonesia bersama Mas Ahaye. Pertanyaan masyarakat yang satu dan terutama adalah, Mas, kapan ini koalisi perubahan tetap terjadi ya koalisi perubahan ya? Itu kan tetap, harapan yang kuat. Tetap gitu jadi dalam tataran kesepahaman baca pres. Kesepahaman baca presnya, ini kan harus satu paslon. Benar, makanya karena itulah kami menyerahkan. Ya, karena kami nggak ingin ada hambatan dalam diskusi mengenai bacawa pres tadi. Silakan Mas Anies, mana yang menurut Mas Anies tadi kan ada syaratnya. Mas Anies kan punya kriteria kan. Satu misalnya punya kontribusi terhadap elektabilitas. Yang kedua punya kontribusi terhadap koalisi, ya kan, pembentukan koalisi. Yang ketiga punya kontribusi terhadap nantinya jika misalnya memerintah. Itu siapa kira-kira? Dan kemudian mengingatkan kembali ada satu hal, yaitu masalah chemistry. Chemistry artinya apa? Jangan sampai nanti setelah misalnya tadi diberikan mandat oleh rakyat, dipilih oleh Allah yang Maha Kuasa, ternyata kami yang memenangkan Pilpres 2024 ini, jangan sampai pada saat memerintah nanti capres dan cawapres ini tidak harmonis. Nah, ini harus ada chemistry-nya, harus harmonis, harus saling dukung dan saling melengkapi. Kalau bukan Mas Ahaye yang dipilih sama Mas Anies, kalau Pak Anies Baswedan, masih tetap nggak dengan kami sudah sampaikan tadi, Demokrat dan Mas Ahaye mengedepankan harapan rakyat yang ingin agar koalisi perubahan terwujud, sehingga kami tidak ingin diskusi mengenai bacawa pres ini bisa menghambat. Jadi kami serahkan, silakan capres, silakan ada tentukan mana nih. Dengan kalau seorang Herzaki nggak mau jawab, saya tanya ke Kang Gun. Kalau bentar, analis dulu. Ini terakhir. Makanya tadi Christian, tadi saya sampaikan bahwa ketika misalnya tadi ada pernyataan retoris ya bahwa penentuan wakil presiden diserahkan pada Anies Baswedan. Anies Baswedan tentu akan mendengar banyak partai. Yang pengusung utama, backbone lah ya dalam pencapresan Anies adalah Nasdem. Nah, ketika Nasdem misalnya bicara soal si A, si B, si C, ya, yang belum tentu misalnya nama utama dari Partai Demokrat, tentu kan akan ada hambatan nih, bottleneck nih, bahkan mungkin deadlock ya kan. Makanya supaya kemudian tidak deadlock, tadi ada strategi untuk memperluas ruang jelajah komunikasi politik. Opsi-opsi itu dibuka, misalnya hadirlah Pak Surya Paloh ke Golkar, hadirlah ke opsi dalam konteks ini adalah opsi figur atau opsi kawan koalisi lain? Kalau menurut saya bukan pada koalisi lain ya. Tapi opsi figur. Saya masih melihat bahwa Demokrat, PKS. Berarti bisa jadi Anies Baswedan tidak akan memilih Ahaye, tidak akan memilih Ahmad Heriawan katakanlah dari PKS, tapi sosok lain di luar dari itu. Bisa ada pertimbangan-pertimbangan, misalnya pertimbangan strategis. Kan bukan hanya kandidasi. Ya kan, proses kandidasi, tapi juga proses pemenangan pemilu di 2024. Kira-kira mengalah untuk menang lah, katakanlah biasanya pada begitu akhirnya akan begitu, bicara soal opportunity. Baik. Terima kasih Bang Herzaki, terima kasih Kang Gun-Gun, terima kasih juga Bu Hetifah sudah berkenan untuk bergabung secara virtual. Kita ngobrol lagi di lain kesempatan. Salam Bu Hetifah. Terima kasih, dan semoga ini menjadi bagian dari pencerahan kami lah, jadi lebih tahu bagaimana dinamika politik yang terjadi, jadi semakin tahu bagaimana partai politik menyiapkan kader terbaiknya untuk kita pilih sebagai bakal capres maupun bakal cawapres. Terima kasih Anda sudah nonton kami, saya Christian Grich, kita jumpa lagi besok ya.